Zionis Israel mendesak Amerika Serikat untuk memperlebar poin negosiasi, yakni bukan hanya soal nuklir, tetapi juga terkait rudal balistik Iran. Akankah Amerika Serikat mengikuti kemauan Zionis Israel itu? Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf dan pengamat hubungan internasional Dina Praptora Harja. Selamat malam, Mas Faisal, Mbak Dina, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat malam, Mas Iqbal. Kabar baik, selamat malam. Selamat Baik, malam, terima Bu. kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Faisal, jadi perkembangan terkini, kenapa selain nuklir, Zionis Israel juga menganggap program rudal balistik Iran sebagai ancaman, Mas Faisal? Ya, kalau kita lihat dari perang Juni, 12 hari Juni tahun lalu memang terbukti peluru kendali balistik hipersonik Iran terutama itu bisa menghantam target-target penting di ibu kota Tel Aviv Israel maupun kota pelabuhan Haifa. Artinya Israel sudah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan persenjataan konvensional Iran. Artinya bukan kekuatan senjata musnah massal seperti nuklir. Nah, dengan berkaca dari pengalaman itu sendiri, ya Israel akan mendorong, kan pertemuannya kalau tidak salah hari ini atau besok lah waktu Jakarta, itu Netanyahu dengan Trump salah satunya membahas ya selain Gaza masalah nuklir Iran. Saya kira Netanyahu akan terus mendorong Trump untuk bagaimana Iran menghentikan produksi peluru kendali balistiknya karena itu mengancam Israel. Nah, kalau dilihat dari kebijakan luar negeri Trump atau Amerika secara umum yang selalu Israeli firsters, menempatkan Israel sebagai kepentingan utama dalam kebijakan luar negeri Amerika, ya Trump kemungkinan akan memenuhi keinginan Netanyahu itu tersendiri. Karena kita tahu sejak berdirinya rezim mulai 1979, Iran menjadi satu-satunya negara muslim di dunia yang anti-Zionis. Ketika semua negara muslim pro-Palestina, hanya Iran yang anti-Zionis. Oke, baik Mbak Dina, soal perbincangan nuklir ya. Ini kan sebenarnya sejak disepakatinya Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2015. Saat itu sebenarnya tuntutannya juga sama, program nuklir dibatasi asal sanksi internasional dicabut. Namun ternyata hingga kini sanksi itu tidak dicabut. Hingga akhirnya tahun 2018 Trump sendiri menarik diri dari kesepakatan JCPOA. Nah, apakah akan ada yang berbeda kalau dari perundingan yang akan dilakukan belakangan ini dan juga yang akan dilakukan, Mbak Dina? Yang berbeda adalah bahwa inisiatif kali ini datang dari Amerika Serikat dan Amerika Serikat sifatnya unilateral. Jadi dia menganggap dirinya cukup kuat atau cukup mampu lah untuk menghadang apapun langkah yang mungkin diambil oleh Israel secara sepihak gitu kan. Jadi kalau dari pihak saya sendiri melihat bahwa dilihat dari model politik dan di kawasan Timur Tengah sebenarnya mustahil ya mengandalkan kekuatan satu dua negara untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ini asumsi yang terlalu berlebihan, bahkan kalau boleh dikatakan naif sebenarnya kalau kita percaya bahwa Amerika Serikat bisa menundukkan Israel. Kalau saya perhatikan dari skala waktu aja misalnya, bulan November kemarin Netanyahu baru saja dapat mandat baru untuk tetap memimpin Partai Likud. Kemudian di bulan Oktober 2026, bulan tanggal 27-an gitu kalau di informasinya, itu akan ada pemilu di Israel. Dan Netanyahu tetap akan mencalonkan diri dan mendapatkan mandat untuk kembali maju. Jadi justru yang harus kita antisipasi adalah situasi yang penuh kejutan dan menunjukkan bahwa Israel itu eksis, Israel itu punya agenda yang nggak bisa ditundukkan, itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi Trump secara pribadi mungkin dia juga punya ego yang besar untuk menunjukkan bahwa dia mampu. Tapi sama seperti saya juga menganalisis situasi di Board of Peace, situasi seperti di Timur Tengah itu nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara unilateral. Butuh banyak negara, butuh banyak pihak yang menjaga supaya situasinya stabil. Oke, butuh banyak negara yang menjaga. Nah, sebenarnya ini kan kalau terkait dengan nuklir ya, negosiasi ini sudah dilakukan termasuk oleh PBB, diupayakan oleh PBB dan juga forum internasional lain. Namun lagi-lagi terhenti karena tuntutan Amerika Serikat dinilai tidak realistis. Jadi terutama soal penghentian total pengayaan uranium dan batasan-batasan. Padahal Iran sudah masuk ke IAEA, artinya sudah setuju agar
nuklir itu bisa diinspeksi meskipun secara terbatas. Nah, dengan indirect talks yang kali ini, Mas Faisal, apakah akan ada kesepakatan yang bisa dihasilkan? Karena kalau mendengar kata-kata dari kedua belah pihak, sama-sama menyebut good talks ya. Kalau dari Menlu Iran menyebut ini memang good talks, very good talks bahkan. Di sisi lain juga Trump menyebut good talks, tapi di sisi lain juga tetap menyiagakan militernya. Nah, ini akan seperti apa perundingan yang kali ini yang dimediasi oleh Oman ini, Mas Faisal? Ya, kalau tuntutan Trump tetap sama selain masalah nuklir, menghentikan program nuklir, tapi harus menghentikan program peluru kendali balistik, juga menghentikan dukungan Iran terhadap milisi-milisi anti-Israel seperti Hamas dan Jihad Islam di Gaza maupun Hizbullah di Lebanon. Ya, saya kira ya negosiasi tidak langsung ini ya tidak akan mewujudkan hasil. Cuma persoalannya adalah ya Trump apakah berani Trump akan memulai melakukan serangan terhadap Iran kalau memang Iran, karena kan Iran sadar ketika mereka sudah mendeklarasikan sejak 1979 sebagai anti Zionis yang otomatis juga anti Amerika, itu artinya Iran harus mempersiapkan diri sistem pertahanannya, termasuk ya peluru kendali balistik itu sendiri. Jadi Iran harus mempersiapkan pertahanannya, dan itu adalah hak Iran sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Apa yang dituntut oleh Trump maupun Netanyahu, ya itu sama saja dengan melakukan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, Iran kita tahu sudah siap kalau misalkan memang harus berperang, tapi ini yang berbeda. Iran tidak akan mulai menyerang karena ya itu tadi, Iran selama ini menghormati hukum internasional, berbeda dengan Amerika maupun Israel yang selalu melanggar hukum internasional. Kita tahu beberapa hari lalu ada peta yang dipajang di alun-alun Palestina di ibu kota Teheran, itu sudah pemerintah Iran secara terbuka melis daftar di peta itu mana aja yang jadi target kalau misalkan terjadi perang kembali tahun ini. Salah satunya adalah markas IDF, itu Kiryat, kemudian juga markas Mossad, dan juga markas intelijen militer di Glilot, Aman. Oke. Baik, Mbak Dina, tadi soal Mas Faisal juga sempat menyebut yang sebenarnya selalu melakukan pelanggaran ini sebenarnya adalah pihak Israel ya. Ada pernyataan dari jubir Kemenlu Iran, Ismail Baghei, pada Selasa menyebut masalah nuklir ini sebagai krisis palsu yang diciptakan oleh Zionis Israel untuk menimbulkan ketakutan terhadap bom nuklir yang tidak ada di Iran, tidak pernah terbukti. Ini bukan pertama kalinya kita dengarkan soal tuduhan ini, Mbak Dina. Kemudian jika dikaitkan dengan tadi dinamika politik yang terjadi di dalam Israel sendiri, nah apakah ini akan hanya lagi-lagi mentah begitu diplomasi soal nuklir ini, atau akan ada hasil yang berbeda kalau dikaitkan dengan tadi situasi dalam negeri Israel, Mbak Dina? Saya kira tidak akan ada progres kalau mengharapkan diplomasi dari proses yang sedang berjalan dengan ritme yang seperti sekarang. Saya melihat justru yang sedang dipertaruhkan di sini itu adalah kredibilitas dari Amerika Serikat. Semakin Amerika Serikat memaksakan diri dengan jalan unilateral, semakin banyak juga negara yang tarik ulur ya. Mainnya itu kan lebih mudah jadinya untuk di depan bilang apa, di belakang bilang apa. Misalnya saja kita lihat reaksi dari China ya. Iran melihat bahwa situasi juga semakin genting, dan bukan hanya Iran kan sebenarnya yang akan terpengaruh dengan suasana yang semakin panas dengan ancaman Trump yang semakin nyelkit gitu ya di Timur Tengah. Itu China juga akhirnya bereaksi, karena bagaimanapun juga wilayah Selat Hormuz itu menjadi choke points, titik temu untuk banyak kapal-kapal kargo, termasuk juga impor minyak. Nah, saya kasih catatan di sini karena sejak Indonesia kemudian menyetujui untuk masuk di dalam kerangka kerjasama Board of Peace, kita jadinya berada di dalam lingkaran yang lebih dekat nih ke sana. Jadi kalau dilihat dari data terbaru misalnya, China itu memang punya impor dari Iran. Crude oil ya, yang dia olah di China. Dia bawa terus kemudian dia ekspor ke beberapa tempat lain. Nah, label dari minyak tersebut itu biasanya dari Malaysia. Nah, sekarang justru datanya itu menunjukkan dari Indonesia. Jadi labelnya dari Indonesia. Itu menurut saya juga satu hal yang
suka nggak suka, kita tuh udah ditaruh di sana, entah oleh China, entah juga oleh Israel. Kita juga diposisikan ada framing tertentu. Kita baru dengar ya bahwa kita mau join pasukan ISF misalnya pertama kali, sementara negara yang lain belum. Itu kan beritanya juga muncul dari Israel duluan. Jadi kita udah mulai ada nih di tengah-tengah itu semua. Jadi kita harus bicara sebenarnya lebih lantang mengatakan bahwa yang berkembang di Iran itu satu proses yang sebenarnya menyudutkan. Lagi-lagi aturan internasional, kita jadi seakan-akan nggak percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Iran secara terbuka. Bahkan kita punya mekanisme multilateral untuk mengawasi Iran, kita nggak percaya. Dan kita harus bilang bahwa apapun yang dilakukan Amerika Serikat secara unilateral di sana nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Ini harus secara lantang juga kita sampaikan, karena konsekuensinya justru semakin rumit ya. Kita bisa terseret ke dalam satu dialektika di Timur Tengah yang sebenarnya, wah, kita nggak membayangkan konsekuensinya seperti apa itu. Jadi buat saya ini bukan masalah yang sekarang menjadi urusan Iran aja. Tahun 2026 ini kita juga menjadi tuan rumah untuk D8. D8 itu salah satu anggotanya adalah Iran, dan kita akan menjadi tuan rumah. Jadi mau nggak mau kita memang harus ambil posisi, dan kita harus mengatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Iran ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Justru dengan dia lebih sering bermain unilateral akan sangat dimanfaatkan oleh Israel untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya akan mengganggu stabilitas hubungan Amerika dengan negara-negara yang lain. Oke, Mbak Dina, Mas Faisal, kita akan nantikan perkembangannya. Selain pertemuan G8, tadi juga perundingan akan kembali digelar nanti di Oman. Kita akan tunggu, karena masyarakat juga kali ini tertarik dan mengawal soal tadi keterlibatan Indonesia yang tentu saja diharapkan tetap mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Terima kasih Mbak Dina, Mas Faisal sudah bergabung dengan Prime Time News. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.